I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Kenapa Om? Begitu kenapa Om? Lambangnya waci. Lambangnya waci. Kurang kuahnya. Wah, kurang kuah. Airnya tapi Kok pakai kuah sih? air panas. Kita tutup si mobil toko. Halo, welcome back lagi sama gue di YS Channel. Hari ini hari Minggu ya. Lagi ada event lagi, Sunday Morning Ride kalau gue nggak salah namanya, bareng sama anak-anak Wuling. Ya, di belakang itu ada meja yang kemarin gue bikin. Tapi karena tempatnya hari ini nggak gitu bagus, banyak ormas, jadi gue nggak bawa meja. Tapi tetap hari ini gue jalan dan gue bakal ceritain keseruannya gimana dan kenapa bisa sampai ada yang namanya ide UMKM berjalan ini gitu kan. Emang hashtagnya adalah hashtag bantu temen, jadi pada saat lagi musim begini tuh ya tetap masih ada wadah. Satu hal lagi yang membuat gue menemukan satu tempat yang menurut gue aneh ya kan, dimana kalau di tempat otomotif tuh biasanya isinya racun, tapi di sini beda. Itu sebabnya kenapa gue pengen ikutan. Daripada lama-lama, ini sebagian sih udah gue setup ya. Nih setup buat di hari ini lokasi mana ya, kalau bukan salah Jatiluhur. Setu Babakan, nanti kita bakal rolling kalau jadi ke daerah Bekasi. Nah kalau di tempat Bekasi setahu gue bisa bikin lapak, tapi lapaknya lapak dadakan. Gue tetap bawa kompor, tetap bawa galon, tetap bawa gas, tetap bawa rok preso dan lain-lain. Tapi kalau buat yang di Setu Babakannya gue bikin versi dadakan. Nah, kayak yang lo lihat ini jok gue lipet. Gue cuman bawa 2 kontainer karena konsepnya adalah udah jadi, dan ini gue bikin espresso yang udah jadi ya, tinggal nanti dibikin pakai takaran yang gue modifikasi sendiri dari Barista Guidance gitu kan. Karena kalau gue pakai Barista Guidance kayaknya orang nggak pada doyan, nggak semua orang doyan lebih tepatnya. Jadi nanti ini tinggal ditaker pakai itu, dan di sini biasa untuk alat-alat, timbangan dan lain-lain, terus jigger, gelas, dan di sini untuk yang kayak wah lihat ya, sedotan, terus gelas-gelas dan gelas-gelas plastik lebih tepatnya. Dan nanti gue bawa air, nih ada pompanya di dalam sini, dan tinggal di setup. Jadi karena konsepnya tinggal nuang, paling nanti nuangnya di atas sini. Itu kenapa sedia air juga ya, sedia air buat cuci-cuci, tong sampah juga ada di depan. Terus gue juga bawa kursi bakso 1 di depan buat tempat kompor nanti kalau di Bekasi. Jadi udah siap tempur. Yuk nanti tinggal masukin coolbox dan saatnya kita jalan. A few moments later. Aduh, baru kelar mandi. Ini enggak buka pintu pagar. Yuk, mari kita berangkat. Aduh. Udah nyampe dan udah mulai pada gelaran lapak. Yang seru nih loh, yang punya lapak udah pada nyampe ya kan. Masalahnya yang beli siapa Om lapaknya? Nasinya di belakang, tenang. Badan ini belum nyampe karpet, ini pantat ini. Ini pantatnya nasi. Pantat belum nyampe karpet nih. Oh iya, bungkusnya doang. Nah, tuh yang punya lapak no.
ya kan, yang punya lapak nasi. Gimana Om? Bawa berapa Om? 30. 30 habis. Hah? Kalau nggak habis 2 biji masukin mobil ya. Iya, siap. Terima OVO nggak? Terima OVO sama Dana nggak? Wih, cash. Cash ya. Dagangan sendiri malah belum digelar, biar yang lain pada makan dulu. A few moments later. Tiba-tiba rame. Tuh. Jadi berantakan. Nah, itu teman-teman Sri Kandi. Dan yang tua-tua lagi pada rapat di belakang. Yuk gangguin, intip bentar. Orang satu kali jalan. Durasi waktunya 30 menit. Nah, kemudian untuk rundownnya yang kedua itu ada acara makan siang untuk foto bowling dalam keadaan ramah ramah namanya. Saya mau ngeliat jangan cuma berkoar-koar doang. Enak banget ya makannya. Bahasanya gua demen nih. Gitu. Berkoar-koar semua orang bisa. Asik. Tapi kalau dikasih amanat bisa nggak dia jalanin gitu loh. Orang saya ngejas orang bisa. Lo jelas. Lu ngomongin siapa sih sebenarnya? Lu Kayak gitu ya, Opa ya. Opa. Udah selesai. Ya enggak? Dan tinggal ngobrolnya. No, Om, di kanan, Om. Pada di kanan semua, no. Nah. Oke. Saatnya tinggal ngobrol. Tapi ngobrol sesuatu yang tidak bisa direcord, jadi nanti cerita soal keseruan dagangan dan lain-lainnya kita bahas nanti, dan untuk kira-kiranya gimana dan buat gambarannya seperti apa. Moga-moga bisa berguna buat teman-teman semua yang lagi puyeng. Jadi kalau cari wadah itu yang bener. Kalau wadahnya nggak bener, istilahnya peang-peang, bolong-bolong juga kan nggak enak buat nempatin. Ya kayak gini lah. Dari awal yang nggak niat jadi kecemplung, akhirnya juga jadi seneng sendiri. Oke. Sip. Nggak usah rapat banget. Waktunya beres-beres perabotan. Berangkat tadi rapi, no kan, pulangnya berarakan. Tapi lumayan sih, tadi udah kepake duit bensin, cepet. Gua fullin lagi walaupun nggak kepakainya segitu buat model besok si babe ngegokar. Sekarang turunin bersihin dulu, nanti kita lanjut cerita di dalam mengenai tadi itu gimana. Oke, itu tadi sepintas keseruan di komunitas Suling Auto Club Indonesia atau bisa dibilang WACI. Nah, gue kali ini nggak mau ngebahas dulu soal klubnya lebih jauh atau komunitas tersebut lebih jauh, tapi gue mau ngebahas mengenai kenapa bisa sampai ada istilahnya ide bisnis berjalan. Sebenarnya itu salah satu agenda dari mereka, dimana di setiap ngumpul itu kalau buat member yang memang pengen jualan atau istilahnya pengen mencari sesuatu itu diizinkan. Dengan tanda kutipnya menurut gue cukup gila. Dimanapun tempatnya terserah, gelar dah tuh dagangan. Dengan beberapa informasi yang bisa dibilang, kalau terjadi sesuatu misalkan ditanya sama security atau apapun itu, memang itu kita tidak jual untuk kalangan umum, tapi lebih cenderungnya ke internal. Dan itu memang jadi agendanya mereka untuk namanya gimana ya, mengembangkan bisnis kecil. Apalagi di saat pandemi gini, terus terang itu sangat membantu. Dan buat temen-temen nih gitu kan yang punya masalah serupa di saat pandemi gitu kan, teman-teman mungkin bisa cari wadah sejenis ini. Nggak mesti di istilahnya ngikut gua ya, karena kalau gua kan emang gua punya mobilnya gitu kan. Tapi kalau yang nggak punya mobilnya ya teman-teman mungkin bisa punya ide lain di komunitas lain, itu cari sejenis yang kayak gue bilang, cari wadah yang baik
untuk mendapatkan sesuatu yang baik juga. Ini masih menjadi solusi untuk teman-teman semua. Nah, kembali ke masalah kira-kira berapa sih dapatnya gitu kan. Orientasinya bukan untung. Kalau di gua ya, orientasinya adalah cuman ya ngebantu temen-temen lah, sambil nggak bisa bohong sih ya, tetap nyari keuntungan. Tapi kembali lagi, untung itu nggak seberapa. Yang kita cari di sini adalah fun-nya, hiburannya, untung tuh mengikuti. Jadi kita kasih juga untuk member yang terbaik karena kita juga salah satu member di situ. Selebihnya ya nggak bohong sih, tetap ada lebihnya. Bukan dibilang nggak ada lebihnya, nggak, tetap ada lebihnya. Dan lebihnya ini bisa diputer untuk yang lain. Sebagai contoh, setiap kali gua gelaran, gua nggak dapet nyampe gede kayak 400 atau 500 ribu gitu kan, enggak. Rata-rata yang gue dapet hanya beberapa ratus ribu, antara 100 sampai 200. Itu pun kalau dibilang kerja bakti. Tapi di balik itu semua ada satu kesenangan yang gue dapat gitu kan. Gue bisa ngumpul sama mereka, gue bisa ketawa-tawa, gue bisa have fun, dan setidaknya duit bensin itu balik. Dan ada tambahan sedikit buat mobil gue besok bisa operasional di hari Seninnya tanpa gue mesti mikirin bensinnya. Itu yang gue cari, dan itu semua memang gue kasih buat orang tua gue karena memang gue lagi nggak bisa ngasih. Ya udahlah, itu yang bisa gue lakukan untuk mereka. Di sisi lainnya ya memang gue seneng kegiatan sosial dan agendanya baik, makanya gue pengen nyemplung. Nah, itu pembahasan sepintas gue mengenai satu bagian kecil dari kegiatan di WACI atau Wuling Auto Club Indonesia. Mungkin nanti akan ada bahasan-bahasan berikutnya, tapi bisa di channel gue, bisa di channel official WACI. Buat yang pengen tahu keseruannya juga bisa dicek aja Wuling Auto Club Indonesia. Itu adminnya namanya Om Baim. Nah, bisa dicek di sana. Itu dia yang organisir untuk postingan-postingan di sana. Buat yang mau join juga feel free, karena ini klub, gue nggak bisa bilang klub ya, ini komunitas unik. Agendanya ada, jelas, dan memang tidak ada tuntutan. Keluarga adalah priority utama. Ini yang semboyan yang mereka pakai. Jadi nggak ada tuh istilahnya lo harus ngumpul tiap hari, nggak ada istilahnya lo kudu ikut touring, atau istilahnya kalau lo nggak ngumpul disanksi atau gimana. Nope. Ini adalah wadah untuk belajar, wadah untuk bersosialisasi, dan wadah untuk membantu sesama pengguna. Apalagi fokusnya mereka ini barang baru. Selain promosi ya, gue nggak bisa bilang ini nggak ada unsur promosi. Unsur promosi masih ada, dan satu dan lain hal juga selain unsur promosi juga menggali bersama. Karena barang ini nih belum lama, barang ini masih baru, dan yang paling tua juga belum ada yang ganti plat nomor, which is artinya baru 4 tahun. Masih banyak kendala, masih banyak masalah, tapi di balik kendala itu ada kenyamanan, di balik masalah itu ada solusi. Jadi wadah ini adalah wadah yang pas buat teman-teman yang emang mau punya atau punya gitu kan, buat menggali lebih dalam dan mengeksplor ya apa sih yang teman-teman pengen, apa sih yang teman-teman bisa lakukan gitu kan, apa sih yang teman-teman pengen cari gitu kan. Di sini salah satu tempatnya. So, sekian dari gua. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan mungkin nanti pembahasan mengenai coaching klinik ya. Gua mau breakdown usaha-usaha kecil yang bisa dilakukan sama teman-teman dengan penghitungannya, dengan cara ngelakukannya, dan gimana cara mulai dan cara antisipasi kalau memang kena angin topan atau badai di jalan. Thank you, gue Yes, gue mohon.